wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kaum muslimin pemirsa Roja TV dan juga pendengar Roja di mana Anda berada, alhamdulillah pada pagi berbahagia ini cukup senang saya dengan kemudahan Allah Subhanahu wa taala bisa kembali live di studio Roja bertemu dengan Kak Ari dan juga teman-teman yang ada di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan ini semua dan terus mudah kita untuk bisa berjumpa terus berkumpul di studio yang penuh berkah ini, insyaallah. Kemudian pada pagi berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang insyaallah bagian daripada kelengkapan kitab talak ya, yaitu tentang khulu atau yang lebih dikenal dengan gugat cerai. Kalau kita melihat kepada kondisi pernikahan yang ada pada semua orang di dunia ini, maka tidak lepas daripada adanya ketidakcocokan dari pasangan suami istri, yang terkadang pada batasan atau pada keadaan di mana sang istri merasa mendapatkan kerugian atau mafsadat ataupun doror, dan sampai pada batas di mana secara teori atau ghalibul dhon, hipotesa kita bahwa rumah tangga itu bila dipertahankan akan merusak hubungan atau akan membuat mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau istri tidak mampu menunaikan hak-hak suaminya. Saat itulah kita butuh solusi. Ya, kalau pas suaminya mau menceraikan, selesai dengan perceraian. Namun bila suami mempertahankannya, suami berharap perbaikan, namun sang istri merasa bahwa tidak mungkin diperbaiki lagi. Apa solusinya? Meminta cerai kepada suami adalah sebuah solusi. Maka akhirnya syariat Islam dengan kesempurnaan dan juga keindahan memberikan kepada solusi bahwa di sana ada cara yang diisyaratkan dalam Islam untuk wanita mengambil kebahagiaan atau menghindari mafsadat dalam rumah tangganya, yaitu dengan gugat cerai atau namanya khulu. Dalam fikih, khulu dikenal dari kalimat khala'a, yaitu naza'ah, artinya khala'tu thawb, kalau saya copot baju saya. Artinya ia melepas ikatan pernikahan dari suaminya dengan permintaan dari sang istri, dengan membayar atau menyerahkan, kalau membayar kayaknya kayak bisnis dengan menyerahkan kepada sang suami harta sebagai tebusannya. Di sini para ulama mengatakan bahwa ada di sana dua hal yang penting dalam khulu. Yang pertama adalah bahwa perceraian itu diminta oleh sang istri, dan yang kedua adalah adanya pengembalian ataupun penyerahan harta, baik itu maharnya atau yang disepakati oleh keduanya sebagai tanda melepaskan ikatan pernikahan tersebut. Ini adil, Karena ketika suami itu menceraikan istrinya, maka ada mut'ah di sana, ada di sana penyerahan sesuatu kepada istri untuk meringankan kesedihan atau meringankan kekecewaan karena sudah dilepas oleh sang suami dari pernikahan yang kita bahas pada perjumpaan pekan yang lalu. Demikian juga khulu, di mana permintaan cerai dari sang istri, maka mungkin saja sang suami merasakan ada kekecewaan juga karena ia ingin mempertahankan rumah tangganya, namun istrinya yang minta ia menceraikan dirinya. Maka kalau sang istri kemudian menyerahkan sebagian hartanya,
kepada sang suami, entah itu maharnya dikembalikan atau harta tertentu yang disepakati, maka itu adalah sebuah keadilan. Sebuah keadilan. Kenapa demikian? Karena di Indonesia ini mahar murah sekali. Maharnya cuma seperangkat alat sholat dan nggak dikembalikan. Kenapa? Karena sudah rusak semua kenanya, sejadah sudah hilang sejadahnya. Sehingga kalau harus mengembalikan maharnya saja akan ada masyarakat, ada kesusahan. Makanya pernah mengatakan bahwa Nabi ketika mengatakan kepada istrinya Thabit ibn Syammas al-Ansari, ya, afatudina hadiqatahu, karena memang waktu itu suaminya menyerahkan kebun sebagai mahar untuk sang istrinya. Maka ketika ia minta cerai, maka diberikan apa kepada sang suami mahar yang telah diberikan olehnya kepada sang wanita, dan mahar berharga, ya, berharga sehingga akhirnya disepakati bersama dan Nabi kita Muhammad SAW menceraikan keduanya, melihat kemaslahat untuk keduanya tersebut. Sehingga khulu ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, ya, dengan sangat jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 229, ya, setelah mengatakan at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Ya. Allah kemudian mengatakan fala junaha 'alaihima fi mabtadat bih. Ya, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita semua untuk menggunakan khulu sebagai sarana, ya, melepaskan madarat pada sang istri, ya, akibat istri tidak mencintai suaminya, atau takut kufur pada suaminya, atau tidak sanggup lagi untuk menunaikan hak-hak suami yang menjadi kewajiban bagi sang istri tersebut. Maka tidak mengapa keduanya, suami istri itu, untuk bercerai dengan fi mabtadas bih, dengan apa yang diserahkan oleh wanita kepada sang suaminya tersebut. Sehingga secara hukum, ya, gugat cerai ini dibolehkan dalam syariat Islam. Nah, apabila, ya, alasannya adalah alasan yang syar'i, alasan yang sesuai dengan syariat, bukan alasan semata-mata hanya perkara yang sepele, ya, perkara yang sepele, ya. Namun sudah pada tahapan di mana ia adalah solusi karena diperkirakan secara hipotesa tidak mungkin lagi mampu menunaikan hak-hak suami dalam hal ini. Kemudian para ulama fikih, ya, kita bahas fikih usrah, ada fikihnya, ya, tentang perkara ini, apakah, ya, khulu ini secara fikih itu adalah bagian dari talak atau bukan, ya. Maka akan muncul di sana perbedaan pendapat para ulama rahimahullahu taala. Sebagian ulama di antara mazhab Abu Hanifah, juga Malik dan Imam Syafi'i dalam pendapatnya Al-Jadid, ya. Imam Syafi'i ada dua, ada qaul jadid, ada qaul qadim. Kalau yang jadid ini yang di Mesir, fatwa beliau ketika beliau ada di Mesir. Tanya qadim adalah sebelumnya, jadi ketika dia masih di Baghdad, ya, karena beliau ini dulu di Baghdad pindah ke Mesir, ya. Dikenal dalam masalah ada qaul qadim, ada qaul jadid. Dan tidak semua pendapat Imam Syafi'i, baik yang qadim maupun yang jadid, ini adalah pendapatnya madhab Syafi'iyah. Jadi dibedakan oleh kita, ya, kenapa? Karena banyak sekali, ya, kesalahpahaman dari sebagian kita dalam memahami hal ini, sehingga ada yang mau mengatakan bahwa Syafi'iyah menyisihi pendapat Syafi'i, ya, karena memang berbeda, ya, antara pendapat Imam Syafi'i dengan pendapat Syafi'iyah, walaupun sumbernya tetap kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sehingga dalam beberapa hal
dalam beberapa hal, dalam hal yang furu', ya, terkadang ada perbedaan antara pendapat Imam Syafi'i dengan pendapat Syafi'iyah. Karena mazhab Syafi'iyah yang sekarang dipahami oleh para ulama mutaakhirin adalah qaul mu'tamadnya bersumber pada tarjihnya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, ya, berhubungan dengan pendapat Imam Syafi'i yang sudah ada yang sudah ada dalam buku-buku dan juga dalam fatwa beliau rahimahullahu taala. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya itu adalah talak bain. Talak bain. Ya. Sedangkan sebagian lagi mengatakan, seperti juga riwayat Ahmad bin Hanbal dan juga Ibnu Hazm mengatakan itu talak raj'i, talak apa? Raj'i. Ya. Dalilnya mereka semuanya kalau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada tapi dhaifah, seperti hadisnya Imratu Thabit bin Qais yang menjadi induk dalam permasalahan gugat cerai ini, ya. Di sana ada sebuah riwayat dengan redaksi aqbil al-hadiqata wa talliq tatliqatan, ya, at-talliqha tatliqatan, ya. Terima lu Thabit, ya, perceraian hadiqahnya, kebunnya itu, dan ceraikan dia dengan perceraian. Sehingga kata mereka bahwa ada kalimat talikha tatliqatan, menunjukkan bahwa ini adalah talak. Namun hadisnya hadis yang dhaif, hadisnya mursal, dan dia menyisihi riwayat yang lainnya yang tidak menyampaikan adanya kalimat tatliqatan ini. Sehingga sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa riwayatnya tidak bisa diterima dalam hal ini. Demikian juga ada riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Nabi kita Muhammad SAW, ya, ja'alal khul'a tatliqatan ba'inatan, menjadikan khulu' sebagai talak bain. Namun juga hadisnya dhaif, ya, hadisnya dhaif, ya, didhaifkan oleh Ibnu Hanbal dalam Talhis dan juga Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Demikian juga ada beberapa riwayat daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Namun sebagai kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa ma'alimtu ahadan min ahli ilmi sahhaha ma nuqila 'anis sahabati min annahu talaqun ba'inun mahsubun minats thalath. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tidak aku ketahui seorang pun dari ulama yang mensahihkan penukilan dari sahabat-sahabat Nabi bahwa khulu itu adalah talak bain, dihitung dari talak yang ketiga, yang talak tiga, ya. Demikian juga Ibnu Khuzaimah, ya, sebagaimana sampai Ibnu Hajar dalam kitab Talkhis al-Habir, mengatakan bahwa la yathbut an ahadin annahu ra'a al-khulla talaq. Artinya bahwa tidak ada yang sahih dari sahabat Nabi yang mengatakan bahwasanya talak khulu ini adalah talak bain ataupun talak raj'i. Ya. Dan ini dilemahkan juga dengan adanya, ya, pendapat bahwasanya talak, ya, iddahnya itu hanya satu kali haid saja. Maka muncullah pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya, dan juga riwayat yang masyhur dari Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, dan dirajih oleh Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ya, bahwasanya talak ini bukan talak bain, tapi dia adalah fasakh atau penggagalan
pernikahan dengan mengambil dalil dari ayat, ya. Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 229 sampai 30, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan at-talaq marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Kemudian menyampaikan tentang ayat talak, ya. Ayat talak yang lainnya yang ditutup dengan apa? Talak yang ketiga, dan di tengah-tengahnya ada namanya penyebutan tentang khulu. Nah, 1, 2, kemudian ada khulu dan diakhirkan dengan talak 3. Menunjukkan bahwasanya khulu bukan talak, tapi fasah, pembatalan pernikahan. Apa sih konsekuensinya? Apa sih buah hasil khilaf ini? Kalau orang berpendapat bahwa ia adalah talak, maka dia dihitung sebagai talak. Artinya kalau 2 kali ya talak, kemudian ada di sana talak yang khulu, talak yang ketiga, maka hitungannya talak 3 dengan khulu tersebut. Atau ketika dia masih di masa iddah, di masa iddah, maka kalau dia khulu, dia nggak dihitung. Kenapa? Karena orang sedang talak lagi, nggak mungkin 2 talak dalam 1 waktu. Nah, lain dengan yang fasah, mengatakan fasah, jelas bahwasanya dia boleh boleh menggugat cerai ketika di masa iddah. Kenapa? Karena dia pembatalan pernikahan, fasah. Ya, jadi misalnya seorang yang talak oleh suaminya sedang menunggu masa iddah, misalnya dia 3 kali haid, baru sekali haid, kemudian melihat bahwa nggak mampu lagi tinggal bersama suaminya dan tampaknya akan berbahaya bagi dia sehingga dia tidak bisa menunaikan hak-hak suaminya, bisa mengajukan khulu walaupun dia dalam masa iddah, karena khulu bukan talak tapi fasakh. Atau dia ini, ya, tidak, kalau dia katakan fase, maka ia tidak dihitung sebagai talak dalam kategori 3 talak yang diberikan kepada para suami, ya, haknya. Sehingga dengan mengatakan pendapat al-fasah, maka dia bisa menikah lagi setelah gugat cerai tersebut. Hanya gugat cerai, maka karena dia bukan lagi istrinya, karena bukan istrinya, maka dia boleh menikah lagi, ya, sebagaimana kita ketahui bersama dalam gugat cerai. Dan yang rajih wallahu a'lam bishawab adalah pendapat yang kedua ini, ya. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang rajih insyaallah taala, dengan kuatnya dalil yang ada dan juga dengan adanya siyak kalam dalam ayat-ayat ini, ya, menunjukkan bahwa khulu bukan termasuk dalam talak. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwan fillah, ada di sana rukun talaknya, yang mungkin saya akan sampaikan secara mujmal, secara ringkas aja, ya. Kenapa? Karena setiap kita bahas fikih, ada hukum, maka ada rukun, ada syarat, dan lain sebagainya. Ya, ini penting untuk kita ketahui bersama. Ada di sana 4 rukun talak, yaitu suami, yang kedua istri, ya, yang ketiga sighatu khulu, dan yang keempat adalah aud. Ini menurut pendapat jumhur ulama rahimahullah ta'ala. Sedang dalam mazhab Abu Hanifah hanya mengatakan 1, yaitu sighah saja. Hanya sighah saja. Jadi ada 4. Pertama adalah sang suami, artinya ada sana suami, ada ikatan pernikahan antara keduanya. Ada istri. Ya. Kemudian yang ketiga adalah adanya sighatul khulu, adanya lafaz khulu atau yang semaknanya.
Banyak telah mengatakan bahwa definisi khulu adalah izalatu mulk, ya, az-zawat ya, بلفظ الخلو أو في معنى ya, min talabi az-zawjah ya, muqabil al-aud. Jadi ada di sana suami istri, ada di sana juga sirah khulu'nya, dan di sana ada aud atau ada pengganti atau harta yang diserahkan kepada sang suami tersebut. Nah, ini adalah 4 rukun menurut pendapat jumhur ulama rahimahullah ta'ala. Kemudian dari sini semua didapatkan adanya rukun, ya, adanya rukun aud, harta. Nah, sehingga tidak sah ya, talak ataupun khulu ini, gugat cerai ini ya, tanpa adanya harta yang diserahkan kepada suami. Walaupun saya lihat di sirah tarik talak dan juga di Indonesia, di kampus Indonesia, sang istri biasanya membayar ke pengadilan sejumlah uang, ya, kalau di pengadilan, ya. Maka dengan 4 hal ini yang kita akan bahas insyaallah menyusul pada percobaan yang akan datang lebih panjang lagi, ya, lebih jelas lagi tentang permasalahan khulu ini, ya, agar supaya tidak rancu tentang bagaimana 4 hal ini bisa dipahami dengan baik. Untuk yang pertama jelas sudah pahami bersama, yang kedua juga kita bisa pahami bersama bahwasanya ada istri yang minta gugat cerai dalam hal ini. Yang berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana dengan audnya, kemudian dengan sirah khulunya, dan bagaimana bila suami tidak mau menceraikan dan menerima khulu tersebut, bagaimana peran qadhi, mahkamah dalam hal ini. Kita akan bahas insyaallah pada perjumpaan pekan depan bismillah. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullahu khair. Terima kasih atas bimbingan dan nasihat yang sangat bermanfaat. Penyampaian materi di kesempatan pagi hari ini semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, dan Allah mudahkan kita untuk membina rumah tangga, untuk menciptakan kebahagiaan dan ketenangan di dalam rumah tangga kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silakan. Pertanyaan pertama dari seorang ibu yang bertanya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, bagaimana jika seorang istri mengajukan khulu sementara tidak memiliki kemampuan secara finansial, sedangkan anak-anaknya berkebutuhan khusus. Harta yang dimiliki adalah harta bersama, hanyalah rumah. Untuk hidup bersama lagi sangat tidak mungkin sekali karena suami memiliki perilaku yang menyimpang. Mohon solusinya Ustadz. Silahkan. Ya. Insyaallah akan ada pembahasan yang lebih rinci tentang masalah ini, ya. Tapi yang jelas bahwasanya sang istri boleh meminta bantuan kepada orang lain untuk menyediakan harta tersebut. Jadi tidak mesti dari harta istri. Yang dibolehkan juga dari istri dari harta walinya atau saudaranya, atau mungkin ada orang kaya, ya, yang mau bersedekah untuk memberikan kepada sang istri ini, sang ibu ini, agar ia bisa melepaskan madarat yang ada pada diri dia dan keluarganya. Artinya, ya, jangan dibayangkan oleh kita bahwa outnya ataupun harta itu harus dari harta pribadi sang istri, ya. Artinya yang penting ada harta tersebut. Untuk apa? Untuk supaya suami mau melepaskan istrinya tersebut. Cukup jelas. Ya Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya via telepon. Silahkan, kami tunggu. Silahkan untuk telepon.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana ini? Dengan Umu Azam di Bekasi. Silahkan Umu. Silakan. Eh, Ibu dikecilkan Anak mau dulu. tanya. Ya. Sebentar, Ustaz. Ya. Eh, Anak mau tanya, Ustaz. Kalau seorang istri yang mengajukan khulu itu kan, tadi kan harus memberikan mahar ya. Mengembalikan ya. Ya. Mengembalikan mahar. Nah, ketika mungkin maharnya itu nggak sebesar yang kemarin itu, apakah itu dibolehkan? Kemudian yang kedua, apakah ketika istri itu sudah mengajukan khulu, itu bisa rujuk lagi, Ustaz? Karena sekarang ini yang pernah saya dengar itu katanya nggak bisa rujuk gitu. Dan Iya. syaratnya untuk rujuk itu apa aja gitu, Ustaz? Iya. Syukran, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan tadi bahwasanya untuk harta tersebut tidak mesti mahar yang sudah diberikan. Ya. Boleh lebih besar, boleh lebih kecil, tergantung kepada keridoan kedua belah pihak. Ya. Keridoan kedua pihak. Yang pertama. Yang kedua, memang benar bahwa kalau sudah khulu tidak ada rujuk. Tidak ada rujuk lagi. Lalu bagaimana kalau ingin kumpul kembali? Nah, harusnya ada kejelasan, bukan hanya nggak ada rujuk, tapi juga ada solusinya. Apa solusinya? Dengan pernikahan baru lagi. Nah, boleh menikah baru lagi. Dan khulu tadi tidak dihisap, tidak dihitung sebagai perceraian. Ya. Sehingga kalau sebelumnya sudah ada misalnya 2 kali cerai dari sang suami, maka yang khulu ini tidak dianggap sebagai talak yang ketiga. Sehingga dia boleh menikah lagi dan tetap ya tidak dikatakan talak 3. Ya, bedanya kalau talak 3 kan harus nikah dengan laki-laki lain, ya enggak? Hubungan suami dengan laki-laki lain yang orang ketiga, baru kemudian boleh kembali ke suami yang awal kalau dengan perceraian yang syar'i, yang sah. Gitu. Nah, kalau ini enggak, kalau khulu sebagai fasakh, maka dia itu tidak ada rujuk. Yang ada adalah membangun rumah tangga baru. Karena sudah diputus pernikahannya, maka nyambungnya dengan lamaran baru, dengan mahar baru, dengan akad nikah baru. Ya. Bagaimana kalau di Indonesia ini nggak dikenal sebagai fasakh, misalnya pemerintah Indonesia dengan undang-undangnya mengatakan itu perceraian. Ya. Itu perceraian. Ya. Maka kita bihamdillah pernikahan itu tidak terikat dengan negara secara full, ya, secara full. Artinya bisa sah sebuah pernikahan tanpa harus negara mengizinkan, nggak mengizinkan. Ya. Tapi bukan berarti lepas dari negara. Tidak mungkin seorang warga negara kok lepas dari undang-undang negara. Maka boleh menikah lagi, tapi mungkin tidak resmi ke pemerintahan. Tapi pernikahannya sah. Ya. Dan sah. Atau tinggal merubah saja ke pengadilan bahwa kami sudah rujuk ya dari khulu kami. Ya, tapi hakikatnya adalah pernikahan yang baru. Jadi tidak bisa ada namanya al-ibrah ya bil ma'ani wa bil haqiqah wal ma'ani la bil alfat wal mabani. Ini kaidah fikih cukup masyhur kalangan para ulama fikih. Yang muktabar yang dianggap itu adalah hakikat dan maknanya, bukan lafaz dan bentuknya. Nah, kalau misalnya dia itu dikatakan rujuk tapi dengan mahar baru, dengan akad baru, ya, dengan lamaran baru, ya namanya pernikahan. Walaupun kita kata itu rujuk. Nah,
Paham ya? Jadi kita minta pada kaum muslimin mengerti bahwasanya istilah itu tidak merubah hakikat yang ada. Jadi kalau dengan lamaran lagi, kasih mahar baru, dengan akad dan dengan wali, berarti dia adalah pernikahan baru. Walaupun hakikatnya sama hasilnya apa? Sama-sama kembali. Bedanya kalau rujuk itu ya suami jangan ngomong saya rujuk, saya sudah lepas dari yang pertama, ya pendapat yang pertama salah, saya rujuk, selesai, kumpul lagi dengan istrinya. Kalau pernikahan itu enggak. Yang pernikahan itu harus ada di sana akad dari wali, ya, dan bisa kumpul kembali. Ini kemudahan dari syariat Islam. Karena nggak mesti wanita yang sudah ngotot minta cerai kemudian tidak menyesal dan akhirnya mau kembali lagi kepada suami yang pertama tadi. Jadi ini ada zaman Nabi juga demikian, ya, bahwa istri itu dicerai oleh suami dengan talak 3, menjadi nikah orang lain, tapi dia merasa nggak bisa bahagia dengan yang kedua ini. Dia pengen yang pertama lagi. Nah, sehingga hadis Rifa'ah yang terkenal di dalam Sahih Bukhari. Sehingga dia minta Nabi untuk menyampaikan bahwa suami saya ini, saya nggak bahagia dengan suami saya yang kedua ini. Saya pengen kembali yang pertama. Karena ibu boleh kembali, tapi dengan apa? Dengan kamu bergaul dulu dengan dia, ya, hatta tadzuqi usailatahu wa yadzuq usaitaki. Ya betul, setelah suami istri, hubungan suami istri baru kemudian dicerai resmi, baru boleh menikah dengan yang pertama lagi. Itu pernikahan setelah perceraian, ya, demikian juga pernikahan setelah fase pernikahan dengan khulu ini. Jadi boleh kembali dengan pernikahan baru, bukan dengan uruju. Wabillahi taufik. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silakan bagi Anda yang bertanya langsung kepada Ustadz di kesempatan kali ini. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini? Saya Di mana? ingin bertanya. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dikecilkan saja volume monitor televisi atau radionya dikecilkan. Kemudian Ibu fokus mendengarkan via gagang telepon saja. Ya, baik. Ya. Makasih banyak. Iya Ibu. Begini Pak Ustadz, saya seorang ibu. Ini terjadi dengan anak saya. Saya seorang ibu usia 70 tahun lebih. Terjadi dengan anak saya sudah berumah tangga 30 tahun. Kemudian tiba-tiba suaminya datang menyerahkan ke saya, anak saya itu menyerahkan ke saya, terus dia langsung mengucapkan talak 3 gitu. Terus jadi bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Saya sebagai orang tua ya saya terima anak saya gitu. Terus selanjutnya dia tidak mau, pokoknya udah anak saya udah dianterin ke rumah ke sini. Dia udah punya anak, udah punya mantu karena udah 30 tahun berumah tangga. Kemudian saya tidak bisa dong ini aja, maksudnya diam Tinggal diam maksudnya. Diam kita berdiam aja gitu. Jadi saya sedangkan dia sudah tidak, pokoknya saya tidak mau mengeluarkan uang, mau lapor saja katanya gitu. Mau di ini. Jadi saya melapor, panggil itu bagaimana seharusnya saya seperti apa Pak Ustadz? Sikap Ibu sebagai orang tuanya anak ya. Iya. Apa yang harus saya lakukan? Baik. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang agak sulit ya memahami sebuah kasus yang seperti ini karena tidak adanya keterbukaan antara suami istri, padahal 30 tahun pernikahan bukan waktu yang singkat ya. 30 tahun artinya kalau menikah dia usia 20 tahun sudah 50 tahun usianya, bukan lagi anak muda, sudah dewasanya sudah matang, lewat dari angka 40 tahun sudah matang sekali ya. Mestinya ada di sana komunikasi yang baik antara suami dengan istri, suami dengan mertua dan sejenisnya.
walaupun keadaannya sangat buruk, tetap tidak bisa diperkenakan hanya dipulangkan begitu saja, kemudian nggak mau tahu, mau lapor lah, terserah. Nah, itu nggak benar adanya. Itu adalah sikap yang tidak baik dan tidak mencerminkan akhlak yang mulia. Harapan kita pada kaum muslimin semua bahwa ketika kita menikah pertama kali dengan baik-baik, ya, ngomong kepada calon mertua dengan baik-baik, bahkan dengan senyum, ya, dengan upaya bagaimana agar sang calon mertua memberikan izin untuk mengambil anaknya. Ya, mestinya ketika menceraikan pun demikian juga. Bagaimana semuanya bisa lega, semuanya bisa mengerti keadaan yang sesungguhnya, dan kalau memang tidak bisa dipertahankan, qadarullah wa syafa'al, ya diterima semua dengan baik-baik, sehingga hubungan kekerabatan yang tadinya erat tidak putus seketika juga, tetap ya ada hubungan karena pernah menjadi keluarga besar yang ada. Bahkan kata ulama, ibu mertua itu adalah mahram abadi bagi mantunya. Ya, walaupun istrinya sudah meninggal dunia, tetap mertuanya itu tidak boleh dinikah oleh mantunya tersebut. Menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya sebatas berjumpa dengan perempuannya, ketika pisah kayak nggak punya hubungan sama sekali. Ini keliru sekali. Ya. Makanya harus ada di sana etika menjaga pasca pernikahan dan pasca perceraian. Ya, supaya Islam itu jadi rahmatul alamin. Tapi kita nggak paham masalah apa yang ada pada kedua anak ibu itu, ya, mantu dan anak ibu. Anggaplah anak ibu salah misalnya. Maka ada di sana hal-hal yang perlu diperhatikan, bahwa mengungkapkan kepada sang istri langsung talak 3 tanpa talak 1 dulu dirujuk, talak 2 rujuk, buat talak yang ketiga, bukanlah cara yang baik dalam Islam. Ya, bahkan seperti mengatakan berdosa, ya, berbuat demikian. Ya. Hanya ada khilaf tentang apakah akan jatuh talak 3 atau hanya talak 1 yang jadi permasalahan. Kalau saya berpendapat di talak 1. Apa konsekuensinya? Suami masih harus menafkahi sang istrinya. Kalau dia mengatakan saya pendapat yang mengatakan talak 3, sehingga dia telah pisah dari saya, pisah bainah atau bainatul kubro sudah, maka dia tidak sebagiannya seperti itu bersikap. Mestinya dia akan berikan mut'ah, mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia mestinya tidak memberikan pada istrinya itu, ya, harta atau yang sejenisnya, ya, untuk menghilangkan atau untuk menyenangkan sang istri, ya, atau paling tidak meringankan, ya, beban dia akibat dicerai oleh sang suami tersebut. Nah, apalagi sudah 30 tahun punya anak, punya menantu. Yang kedua, sang suami mestinya menyampaikan dengan jelas kepada ibu sebagai mertuanya, ya, status yang sesungguhnya yang dia yakini tersebut. Sehingga ibu ketika tahu dia meyakini talak 3, yang sudah talak 3, maka ibu tidak punya hak memaksa dia untuk menafkahi putri ibu tersebut. Karena memang pendapat yang kuat adalah bahwa ketika telah ada talak 3, maka sang suami putus hubungan dengan sang istri dan tidak ada lagi nafkah, tempat tinggal, dan pakaian yang wajib ditunaikan oleh sang suami. Itu secara hukum. Namun mestinya secara etika mestinya nggak demikian. Ya, mestinya etika tetap membantu, ya, karena pernah ada hubungan cukup lama dalam hal ini. Masa ya tidak punya balas budi
atas jasa yang pernah diberikan oleh istri kepada dia dengan pernikahan selama 30 tahun tersebut. Nah, maka inilah gunanya mata'um bil ma'ruf, adanya mut'ah dalam hal ini. Artinya mut'ah ini bukan nikah mut'ah, ya. Mut'ah adalah harta yang diberikan kepada istri yang dicerai, sebagaimana kita bahas pada perjumpaan pekan yang lalu. Nah, di sini ibu sebagai seorang orang tuanya yang Allah panjangkan umur sampai 70 tahun, semoga Allah Subhanahu memberikan pada ibu kemudahan dan taufik untuk panjang umur dan amalannya baik terus. Karena itulah orang yang bahagia adalah orang yang panjang umurnya tapi amalannya juga banyak, amalnya banyak. Tidak usah melapor kemana-mana, ya. Tanya saja kepada sang menantu, apakah kamu sudah meyakini itu talak 3? Kalau sudah, ya sudah. Ya, pasrahkan sama yang Maha Kuasa, insya Allah rezekinya ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bijak. Tapi kalau kemudian dia masih ragu juga, belum yakin itu talak 3, maka perlu diberangkatkan islah, perbaikan lagi. Setelah agak dingin suasananya, diadakan perbaikan mungkin melalui para anak-anaknya dia atau menantunya dia, ya, agar supaya diperjelas hukum yang dia pahami tersebut. Yang ketiga, minta sama dia untuk meresmikan perceraiannya tersebut ke pengadilan. Minta pada dia untuk meresmikan perceraian di pengadilan. Itu menjadi kewajiban dia, agar perceraiannya itu diakui oleh pemerintah dan sang istri bisa berumah tangga kalau ada yang berjodoh dengan dia di kemudian hari. Ya, sehingga perlu sebagaimana di awal resmi ke pemerintah, maka ketika bercerai pun kenapa tidak resmi ke pemerintah juga. Sehingga dengan demikian akan muncul kebaikan bagi kedua belah pihak tersebut. Ya, ini mungkin terasa demikian. Jadi ibu hanya minta kepada dia untuk meresmikan, ya, perceraian, ya, dan meyakinkan apakah ia berpendapat bahwa ia itu adalah talak 3. Kalau ia selesai, suruh meresmikan perceraiannya ke pengadilan, dicabut surat pernikahannya sehingga statusnya jadi duda dan jadi janda, kemudian baik dengan keluarga besarnya, ya, jangan pecah persaudaraan hanya karena kejadian yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Fikum barakallah. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali masih di via telepon. Halo. Kami bersambung. Kami bacakan dari pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari seorang akhwat yang bertanya. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustadz dan sekeluarga. Izin bertanya, Ustadz. Suami saya orang luar negeri. Dia menceraikan saya ketika suami saya kembali ke negaranya. Dia hanya mengucapkan tidak akan berlanjut atau melanjutkan lagi pernikahan ini. Dan dia blok semua akses nomor saya. Boleh diketahui suami saya ini baik, tidak pernah marah dan penyayang. Yang saya tahu bapaknya ingin dia menikah dengan bangsanya. Berdosakah sikap suami saya seperti ini terhadap saya? Bisakah saya berkumpul dengannya di akhirat kelak? Saya hanya bisa berdoa pada Allah agar saya dikuatkan dengan musibah ini. Mohon pencerahannya, Ustaz, silakan. Jawaban pertama saya ucapkan amin, ya, semoga Allah kabulkan, ya, bahwa Allah beri kemudahan, kesabaran, pahala besar pada ibu atas musibah ini. Enggak disangka ini musibah, ya. Kenapa? Karena ia tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Itu adalah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yakini bahwasanya apa yang kita anggap baik belum tentu baik, tapi yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. Ya, kita husnuzan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang terbaik bagi saya, ya, yang bagi saya, dan tampaknya Allah tidak menginginkan saya kumpul bersatu dengannya di dunia ini.
di dunia ini. Maka ibu tanamkan ini, ya, dan ternyata Allah itu mungkin akan membuka ibu mendapatkan suami yang lainnya yang lebih baik lagi. Makanya Ummu Salamah ketika meninggal Abu Salamah, ya, radhiyallahu anhu, ya, itu berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, minta dijadikan lebih baik lagi. Walaupun beliau Ummu Salamah menganggap tidak ada laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Dan kisah mereka berdua dalam hijrah cukup indah. Ya, bagaimana cobaannya, ya, mereka menampakkan bagaimana cinta dua orang ini yang sangat dalam sekali. Dan bagaimana hebatnya hubungannya dapat dilihat daripada sejarah tentang hijrahnya Abu Salamah dan Ummu Salamah. Abu Salamah diambil oleh kaumnya, Ummu Salamah diambil oleh kaumnya juga, sehingga tidak bisa berhijrah bersama-sama. Dan akhirnya mereka mendudukan Allah dan Rasulnya, sehingga Abu Salamah hijrah dahulu, ya, ke kota Madinah, baru kemudian Ummu Salamah menyusul setelah kaumnya mengatakan tidak mungkin, ya, membahagiakan Ummu Salamah tanpa Abu Salamah. Demikian hebatnya, dan saya yakin ibu tidak akan sehebat hubungan cinta antara Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Dia sampai meyakini tidak ada lagi yang lebih baik dari Abu Salamah untuk dia. Namun Allah ganti dengan lebih baik lagi, yaitu Rasulullah SAW. Sehingga seorang mukminah bila sudah dapatkan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan perceraian seperti ini, bukan karena salah dia, ya, tapi ada faktor lain yang membuat suaminya menceraikan dia, ya, maka berdoa sama Allah diberikan pengganti yang lebih baik, ya. Bukan mengingat-ingat terus sehingga akhirnya tidak mendapatkan pengganti yang lebih baik, ya. Kemudian pasrahkan sama-sama Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dan insya Allah Allah tidak akan, ya, membiarkan kita, ya, hidup dalam keadaan tidak baik di dunia ini, karena kita dekat dengan yang maha kuasa tersebut. Maka apabila terjadi pertanyaan seperti ini, maka di alam akhirat pun sudah bukan suami istri lagi, ya. Bahkan kalau seorang istri itu menikah dengan orang lain, maka kedua semuanya masuk surga semua, maka dapatkan istri yang terakhir, yang dia meninggal, ya, masih di bawah nama istri orang tersebut. Sehingga jangan kita terbawa oleh perasaan yang tidak ada turunan syariatnya dalam hal ini. Yakinlah, ya, apa yang Allah berikan itu yang terbaik untuk ibu. Sedangkan sikap suami juga tidak bisa dikatakan berdosa, ya, tidak bisa dikatakan berdosa, karena dia ingin mematuhi suaminya, mematuhi ibunya, mematuhi orang tuanya, ya. Dan mungkin juga ada faktor lain yang tidak kita ketahui yang mungkin dapat menjadi sebab bolehnya ia menceraikan ibunya, karena tidak mesti sang istri tidak baik. Mungkin juga ada faktor lainnya yang membuat dia akhirnya mengikuti kemauan sang orang tua untuk menikah dengan orang yang sebangsa dengan dia. Apalagi ini baru asumsi dari ibu dan belum sebuah pernyataan resmi dari sang mantan suami tersebut. Ya, intinya aja lah, ya, di dunia ini insya Allah manusia itu bertingkat-tingkat baiknya, ya. Apa yang kita anggap paling baik sekarang ini mungkin nanti ada yang lebih baik lagi dari itu, ya. Oleh karena itu pengalaman ataupun cerita Ummu Salamah ini
adalah kisah yang sangat indah bagi setiap muslim dan muslimah ya, yang berkeluarga, bahwa suami itu yang terbaik adalah suami ya, yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, ia adalah rezeki yang terbaik, disyukuri, ya, dicintai, ya, berbakti dengannya, patuh dengannya, dengan semua keadaan yang ada. Sampai Allah putuskan bercerai, maka bercerai karena Allah, karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ingin selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan Allah ganti yang lebih baik lagi setelahnya. Wabillahi taufik. Baik Ustaz. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah di Bandung. Ustadz, masa idah seorang istri yang menggugat cerai suami adalah 1 kali masa haid atau kurang lebih 1 bulan. Ternyata sudah berjalan 2 bulan ini belum juga mendapatkan haid. Yang ditanyakan berapa lama batas waktunya. Kemudian apakah dalam masa idah ini boleh berkumpul kembali atau harus akad nikah lagi, Ustaz? Syukran. Masa iddahnya orang yang khulu itu adalah masa iddahnya wanita yang bukan lagi istri, sehingga tidak boleh kumpul dengan istri, dengan suaminya tersebut. Kalau sudah ada pengagalan pernikahan namanya fasakh, maka sang istri itu bukan lagi, nah dia menunggu haid itu dalam rangka agar dia bara'atul rahim, agar ia dipastikan rahimnya ini bersih, ya, tanpa janin dari suami yang menceraikan, yang digugat cerai tersebut. Maka ia berusaha terus untuk menunggu sampai haid. Mau 2 bulan pun boleh, ya. Tapi biasanya kalau sudah 3 bulan ke atas, ya, itu tidak ada tanda hamil, sudah bara'atu rahim. Intinya adalah bara'atu rahimnya, ya. Artinya dia menunggu sampai dipastikan bahwa ia ini dalam keadaan hamil. Nama istibra atau bara'atur rahim, ya, istibra atau bara'atur rahim. Oleh karena itu sikap ibu yang menunggu sampai betul-betul terbukti ibu tidak menanggung atau tidak mengandung anak daripada suami yang mengkhulu tersebut, yang dikhulu tersebut. Oleh karena itu, ya, selama jatuh khulu tersebut, maka dia itu bukan lagi statusnya istri, maka dia orang asing, artinya bukan mahram lagi, sehingga hubungannya sama dengan laki-laki, ya, lain yang belum pernah menikah dengan ibu. Jadi nggak ada kumpul lagi dengan sang suami, nggak ada kumpul dengan sang suami. Nah, kalau ia mau rujuk, mau kumpul lagi, seperti tadi dalam pertanyaan sebelumnya, ya, bahwasanya harus dengan nikah baru lagi, ya, ngajukan mahar baru dengan akad pernikahan baru ia menjadi suami istri lagi, ya. Dan itu dibolehkan dalam syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, selanjutnya kami bacakan kembali. Bismillah, Ustaz, Ana ingin bertanya. Ana ingin rujuk dengan istri, tapi Ana ragu apakah dulu Ana sudah talak 3 atau baru 2. Dan secara hukum negara sudah selesai di pengadilan agama dengan talak 1 putusannya. Mohon nasihat dari Ustadz. Silakan, Ustaz. Apa kita ragu, maka kembali kepada yakin. Mana yang yakin? Nah, yang jelas 1 yakin ada surat pemerintah. Tapi karena pemerintah itu bukanlah penentu perceraian dan pernikahan seseorang, ya, maka dilihat yang Anda ingat dengan istilahnya, apakah saya sudah pernah mentalak kamu 3 kali atau 2 kali. Bila kata sang istri 2 kali dan Anda ragu yang ketiga, maka ambil yang pendapat istri yang 2 itu. Ya. Kenapa? Karena
Anda ragu-ragu dengan yang ketiga, istri Anda yakin dengan yang kedua, maka kalau demikian keadaannya, maka Anda bisa mengambil yang kedua dan kemudian menikahi atau dia menikah, merujuk kembali atau menikahinya lagi kalau memang selesai masa iddah daripada sang istri belum dirujuk. Ya, jadi kita kembali kepada apa yang paling yakin dari yang ada tersebut. Tapi kalau Anda yakin 3 kali, kemudian karena Anda ingin ingin menikah lagi, ingin rujuk lagi, kemudian jadi ragu-ragu, ya nggak benar ya. Harus jelas dulu bahwa ragu-ragu dan tidak yakin, tidak ada saksi yang bisa diambil persaksiannya bahwa Anda telah 3 kali bercerai, maka ambil yang yakin, yaitu yang di bawahnya. Yang di bawahnya. Demikianlah dalam semua hal, ya. Al-yakin la yazul bisyak. Kalau ragu-ragu tidak bisa lagi ditarjih, dipastikan atau diambil pendapat mana yang paling rajih dari 2 keraguan tersebut, maka yabni ala ma istayqan, maka dibangun di atas yang paling kecil. Nah, karena 2, 3 yang paling diyakini adalah yang 2, yang 3-nya ragu, maka kita kembali yang kedua. Allah alam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban-jawaban dan nasihat yang disampaikan, baik untuk penanya baik dari pesan singkat maupun via telepon. Nampaknya penanya terakhir di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz berikan ikhtitam. Ya. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih dimudahkan untuk terus berthalabul ilmi, ya, terus belajar, ya, dan terus berusaha untuk tenang di kehidupan kita ini. Banyak sekali informasi-informasi yang tidak benar, atau dia benar hanya dibumbui atau disampaikan dengan cara tidak benar, sehingga membuat efek yang tidak baik di masyarakat atau dalam diri kita semuanya. Maka hendaknya setiap muslim berusaha untuk tasabut, untuk klarifikasi, dan berusaha untuk berhusnudzon kepada kaum muslimin, ya, kepada kaum muslimin, apalagi orang-orang yang punya ilmu agama, atau notabene-nya adalah orang-orang yang memang membawa nama agama Islam di dalam kehidupan dan di dalam masyarakatnya. Para kiai, para ustadz, ya, para dai, para ulama, ya, atau para guru agama dan lain sebagainya. Maka hendaknya masyarakat berusaha untuk berhusnudzon dulu kepada semuanya bila ada berita yang tidak baik tentang mereka, sampai ada di sana bukti nyata memang itu adalah kesalahan ataupun kekeliruan dari para dai, ustadz, kiai, dan lain sebagainya. Ya. Demikian juga, kalaupun salah pun tidak mesti salah itu disamakan, ya, dan dibesar-besarkan seakan-akan dunia ini mengutuknya seluruhnya. Ya. Tidak lagi, bila mungkin dirubah, dijelaskan, dinasihati, ya, maka itu lebih baik, sehingga ia bisa sadar kesalahannya dan memperbaiki kesalahan yang ada. Demikianlah. Ya, kita semua manusia biasa, tak luput daripada kesalahan, kealpaan, kelalaian, ya, maka kita wajib untuk saling memaafkan, saling meminta maaf, dan juga saling menasihati, beramar ma'ruf nahi munkar, karena ini adalah bagian tanggung jawab setiap muslim kepada saudaranya yang lainnya. Maka mudah-mudahan dalam forum yang mulia ini kita tampakkan di sana ada nasihat, ada solusi untuk kaum muslimin yang mendapatkan masalah, ya, di kehidupan rumah tangganya, bahkan sampai bukan hanya sekedar hukum yang kita sampaikan kepada hadirin, kepada para pemirsa semuanya. Semoga ini tetap jadi baik, jadi kebaikan kita semuanya, dan syukran kepada teman-teman di Raja yang telah
mengeluarkan banyak juhud, usaha untuk suksesnya acara kita ini, dan juga para pemirsa sekalian, para pendengar yang telah aktif dan juga pasif dalam kajian kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, dan mohon maaf sekurangannya ada. Wabillahi taufik. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.